Ya, jadi perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu review jurnal. Nah, untuk kelompok 4 sendiri terdiri dari yang pertama saya, Dike Indra Wahyu Resdeni dengan NIM 6720121279. Lalu yang kedua ada Sufiro Kana dengan NIM 6720211603. Lalu yang ketiga ada Jeskiel Ranggasere dengan NIM 67202173. Lalu yang terakhir ada Talenta Frida Hartono dengan NIM 672022-052. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke judul dan pendahuluan. Untuk judulnya sendiri dari jurnal yang kami baca itu Small Object Detection Algorithm Based on Improved YOLO V8 for Remote Sensing. Nah, untuk pendahuluan ini dia memiliki masalah utama, yaitu objek kecil dalam citra penginderaan jauh sulit terdeteksi akibat noise latar belakang, resolusi rendah, dan kondisi lingkungan. Nah, jadi ada kesulitan dalam mendeteksi objek-objek kecil dalam penginderaan jarak jauh akibat dari faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, yaitu yang pertama noise latar belakang atau latar belakang yang terlalu ramai. Lalu yang kedua ada resolusi rendah atau pixel yang mungkin terlalu besar pixelnya, jadinya tidak terlalu detail gambarnya. Lalu yang ketiga itu ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini bisa mencakup mulai dari cuaca, lalu lighting atau pencahayaan, lalu posisi pengambilan gambar itu juga bisa. Nah, untuk tujuannya sendiri itu meningkatkan performa deteksi dengan mengembangkan algoritma LAR YOLO V8 berbasis YOLO V8 untuk akurasi dan efisiensi yang lebih baik. Nah, apa itu LAR YOLO V8? Nah, si penulis ini mengembangkan dari YOLO V8 itu menjadi LAR YOLO V8. Apa itu LAR? LAR itu mengacu pada penambahan fitur, yaitu Local Attention Augmented Backbone. Nah, lalu Attention Guide Bidirectional Feature Pyramid Network dan fungsi loss robust IOU atau disingkat jadi RIOU. Nah, kemampuan ini dikembangkan dari YOLO V8 menjadi LAR YOLO V8 ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan deteksi objek kecil dalam citra dengan latar belakang kompleks, memastikan hasil lebih akurat, parameter modelnya lebih ringan, dan adaptabilitas yang lebih baik terhadap variasi ukuran target. Oke, lalu selanjutnya. Nah, yang kedua ada kajian terkait. Untuk kajian terkait ini sendiri, yang pertama ada algoritma sebelumnya, ya seperti RCNN dan YOLO V5. Nah, si RCNN dan YOLO V5 ini jika dijalankan, mereka akan memberikan hasil yang baik, tapi kurang optimal untuk target-target yang kecil. Karena mungkin dari datasetnya tersendiri itu tidak tertrain dengan baik karena keterbatasan dari algoritma tersebut. Lalu untuk yang selanjutnya itu YOLO V8. YOLO V8 itu menawarkan peningkatan tetapi memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk kondisi kompleks citra penginderaan jauh. Jadi si YOLO V8 ini sebenarnya sudah ada peningkatan dari yang sebelumnya RCNN dan YOLO V5, tetapi itu memerlukan penyesuaian lebih lanjut lagi. Jadi kita memerlukan code yang bisa dibilang lebih kompleks lagi untuk penyesuaian tersebut. Lalu yang ketiga, penelitian dari si penulis itu menggabungkan transformer dan mekanisme perhatian untuk meningkatkan deteksi. Oke. Untuk selanjutnya yang ketiga, ada metodologi. Nah, si LAR YOLO V8 ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu ada backbone lokal yang sudah ditingkatkan, yaitu dengan menggunakan arsitektur 2 cabang dan transformer untuk mengekstraksi lebih banyak fitur. Nah, untuk selanjutnya itu jaringan piramida fitur bidirectional yang memanfaatkan mekanisme perhatian untuk fusi fitur lebih efektif. Lalu yang ketiga itu ada fungsi loss RIOU atau yang saya sebutkan tadi, robust IOU, yang memperbaiki konsistensi prediksi dengan kotak kebenaran atau ground truth. Oke.
Untuk yang keempat yaitu eksperimen dan hasil. Nah, dari si penulis itu sendiri menggunakan dataset NWPU, PHR-10, RSOD, dan CRPK. Nah, untuk hasil utamanya itu terjadi peningkatan MIP sebesar 4,4% dibanding dengan YOLO V8 yang biasa. Lalu selanjutnya ada pengurangan parameter hingga 40%, membuat modelnya lebih ringan. Lalu yang ketiga ada deteksi objek lebih kecil, lebih akurat dalam kondisi kompleks. Lalu visualisasi GradCam untuk menunjukkan perhatian model pada area target lebih baik. Nah, berikut. Nah, ini data yang dihasilkan dari si penulis itu. Yang pertama, dia mencoba menggunakan dataset NWPU VHR10. Itu dia dapatkan seperti ini. Dan seperti yang kita tahu di sebelumnya, itu ada peningkatan MIP sebesar 4,4% dibanding YOLO V8 yang biasa. Nah, lalu begitu pula dengan yang selanjutnya di RSOD dan CRPK. Nah, untuk kesimpulan dari kelompok kami sendiri, yang pertama itu adalah keunggulan dari LAR YOLO V8. Yang pertama, meningkatkan akurasi deteksi objek kecil dari yang sebelumnya di YOLO V8 yang biasa itu kesulitan untuk mendeteksi objek-objek yang berukuran kecil atau bisa dianggap beresolusi rendah juga. Lalu yang kedua itu mengurangi kompleksitas model. Nah, dari LAR YOLO V8 ini mengurangi kompleksitas model dikarenakan yang YOLO V8 yang biasa itu memerlukan penyesuaian untuk pendeteksiannya. Jadi dia pasti bakal memerlukan code yang mungkin lebih kompleks. Nah, dari si LAR YOLO V8 ini sudah mengekstraksi dari code-code yang kompleks itu dijadikan sebuah model bisa dibilang. Jadi lebih mengurangi dari apa yang perlu ditambahkan ke code tersebut. Lalu kekurangannya, ya dengan menambahkan model-model yang dibuat sendiri itu bisa menimbulkan kecepatan yang berkurang dikarenakan penambahan lapisan jaringan. Jadi dia menambahkan beban yang harus dijalankan dari si hardware kita untuk menjalankannya. Untuk rencana masa depan dari si penulis ini, dia mengoptimalkan kecepatan melalui kompresi model. Jadi si model-model ini akan dikompresi sehingga tidak akan memakan ruang yang banyak dan juga bisa dijalankan dengan lebih ringan lagi. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan generalisasi model dengan pembelajaran adaptif domain. Nah, dia jadi memberikan saran yaitu meningkatkan generalisasi model dengan pembelajaran adaptif domain, yaitu si model ini akan di-train dengan domain adaptif. Jadi dia tidak akan di-train secara semuanya langsung begitu. Oke. Untuk selanjutnya, kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihan dari jurnal tersebut itu memperkenalkan peningkatan signifikan pada YOLO V8 untuk deteksi objek kecil di citra penginderaan jauh atau dari jarak jauh. Lalu yang kedua ada meningkatkan akurasi deteksi dengan MIP yang lebih tinggi dibandingkan dengan algoritma sebelumnya atau YOLO V8. Yang ketiga memperkenalkan model yang lebih ringan dengan pengurangan parameter sebesar 40%. Cocok untuk perangkat dengan keterbatasan hardware. Nah, meskipun ada pengurangan dari parameter sebesar 40% ini dan bisa dibilang di sini cocok untuk perangkat dengan keterbatasan hardware, tetapi hardware yang diperlukan itu memiliki spesifikasi yang bisa dibilang cukup tinggi karena beban yang di run itu akan semakin berat dengan berkurangnya parameter tersebut. Lalu yang terakhir itu ada efektif dalam menangani noise latar belakang dan objek kecil di lingkungan yang kompleks. Jadi dia itu akan lebih efektif dalam mengatasi noise latar belakang, tidak seperti yang YOLO V8 biasa. Lalu objek-objek kecil di lingkungan yang kompleks itu berkaitan dengan noise dari objek ini juga. Jadi dia tidak akan bingung untuk mendeteksinya. Oke, untuk yang terakhir, yang selanjutnya itu kelemahan. Untuk kelemahan sendiri atau kecepatan, yang pertama itu ada kecepatan atau FPS sedikit menurun akibat penambahan lapisan jaringan. Nah, ini yang saya sebut tadi, dari yang kelebihan itu kan dia memiliki pengurangan parameter
sebanyak 40%, tetapi dia mengalami penambahan lapisan jaringan sehingga dia akan mengalami FPS yang drop sedikit. Lalu yang kedua, itu membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi masalah generalisasi dan efisiensi melalui kompresi model. Nah, tidak semua model itu bisa dikompresi, yang saya tahu. Nah, jadi dari si model ini harus diriset lebih lanjut apakah si model ini bisa dikompresi dengan metode kompresi tertentu sehingga bisa lebih meringankan dari si program ini untuk dijalankan di komputer-komputer dengan spesifikasi terbatas. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.